Angel. Wah, senang sekali ya hari ini Vivi sama Cece Angel menemani anak-anak di rumah untuk beribadah. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore, sekali lagi yuk. Lebih semangat lagi. Kalau gitu lo ajak anak-anak berdiri. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Oke, kita mau memuji Tuhan. Kita mau beribadah karena hari ini Tuhan telah memanggil kita. Kita mau mendengar Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yuk kita mau sama-sama anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita untuk memuji Tuhan. Dan kami boleh datang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Anak-anak, kita mau bersyukur, kita mau bersukacita memuji Tuhan. Karena Tuhan yang kita puji, dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan dia Raja yang benar. He is God, the one true God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King. The one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. He is God. He is God. The one true God. The one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King. He is King. The one true King. The one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive In me and Come and see. you. Come and see
He's alive. He's alive in me and you. Terus kalian anak, Dia satu-satunya Tuhan, Dialah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menjaga hidup kita. Yuk kita mau menjaga hati kita karena kita mau membuat Tuhan bersuka cita karena hidup kita. Jagalah hatimu dari dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus masa depan. Katakan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Nah, anak-anak, sekarang kalian boleh duduk. Kita mau menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak duduk tenang, kita mau tarik nafas dari hidung, terus ditiup dari mulut. Ayo sama-sama ya, 1, 2, 3, tarik nafas. Hembuskan dari mulut pelan-pelan. Sudah tenang kan? Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah menemani Bapak Yusuf ke istana Fir'aun.
Sekarang Yusuf sudah menjadi wakil dari Raja Fir'aun. Yusuf sudah tidak lagi hidup susah. Yusuf sudah tidak lagi tinggal di penjara. Dia senang sekarang sudah bisa menjadi salah satu pegawai dan menjadi kepercayaan raja. Anak-anak ada yang ingat gak apa mimpi Fir'aun waktu seminggu lalu cerita? Mimpi yang aneh itulah anak-anak, yang tentang sapi-sapi gemuk dan kurus. Juga tentang gandum-gandum yang berisi dan kering. Anak-anak ingat kan kalau Yusuf berhasil mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun itu. Bahwa artinya akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan di Mesir. Dan cerita hari ini berbicara tentang masa kekeringan yang terjadi di Mesir itu anak-anak. Dan cerita hari ini diambil dari Kejadian pasal 42 sampai 45. Kejadian pasal 42 sampai pasal 45. Kita mau melihat bagaimana Tuhan mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Beneran ketemu enggak ya? Pasti ketemu dong. Begini nih ceritanya. Nah, waktu itu, waktu kelaparan dan kekeringan yang sangat hebat itu terjadi bukan hanya di tanah Mesir, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Itu juga terjadi di daerah tempat tinggal Bapak Yakub, ayah dari Yusuf. Mereka sekeluarga sudah tidak punya bahan makanan lagi. Dan mereka mendengar bahwa di Mesir ada banyak makanan. Akhirnya Bapak Yakub menyuruh untuk anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli bahan-bahan makanan. Jadilah kakak-kakak Yusuf ini berangkat ke Mesir. Anak-anak ada yang ingat enggak? Berapa anak Bapak Yakub? Dan tahu enggak berapa anak Bapak Yakub yang berangkat ke Mesir ini? Betul sekali. Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Dikurangi Yusuf yang ada di Mesir. Yang waktu itu katanya Yusuf sudah diserang binatang buas dan menghilang. Jadi tinggal 11 orang anaknya. Tetapi yang berangkat ke Mesir hanya 10 orang. Karena apa? Karena Bapak Yakub tidak mengizinkan Benyamin untuk ikut pergi bersama dengan kakaknya. Benyamin ini adalah adik dari Yusuf. Bapak Yakub takut. Jangan-jangan nanti Benyamin akan bernasib sama. Dia akan menghilang dan mati seperti Yusuf. Jadi akhirnya pergilah 10 orang kakak beradik ini. Kakak-kakak dari Yusuf, anak dari Bapak Yakub. Untuk pergi ke Mesir. Saat Yusuf melihat kakak-kakaknya, Yusuf menjadi kaget. Yusuf mengenali siapa mereka ini. Tetapi kakak-kakak Yusuf tidak kenal dengan Yusuf. Mereka nggak tahu kalau itu adalah Yusuf adik mereka. Karena Yusuf sekarang sudah berbeda anak-anak. Yusuf sekarang sudah memakai baju yang bagus. Baju kerajaan Mesir. Wajahnya juga sudah berubah. Dan dia juga berbicara dengan bahasa Mesir. Kalau Lausi jadi Yusuf, mungkin Yusuf akan langsung bilang, aku ini Yusuf. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Kalau Yusuf jadi Yusuf, Yusuf juga akan langsung memarahi kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya yang telah membuangnya. Tapi sekali lagi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf tidak memarahi mereka dan Yusuf tidak menghukum mereka. Yusuf pura-pura tidak kenal dengan mereka anak-anak. Tapi Yusuf sengaja untuk berpura-pura marah. Hei, kalian ini orang jahat yang mau makan kami ya?
Masukkan mereka semua ini ke dalam penjara. Dan akhirnya benar saja anak-anak, 10 orang kakak-kakaknya ini masuk ke dalam penjara selama 3 hari. Setelah 3 hari berlalu dengan kakak-kakaknya di penjara, Yusuf lalu memanggil mereka. Yusuf berkata kepada mereka, "Bukankah kalian bilang kalau kalian masih punya 1 orang adik yang ada di rumah? Sekarang kalian 9 orang boleh pulang ke rumah kalian, tetapi 1 orang harus tinggal di sini. Kalian harus kembali ke Mesir dan membawa adikmu itu ke sini." 10 orang saudara Yusuf ini saling berbisik-bisik. Wah, jangan-jangan karena kita dulu jahat kepada Yusuf. Sekarang kita merasakan akibatnya, kita jadi dihukum seperti ini. Saat Yusuf mendengar itu, Yusuf juga menjadi sangat sedih. Kenapa Yusuf bersedih? Karena Yusuf mengingat kejadian saat yang gak enak yang pernah dihadapi dulu. Dia bersedih karena dia mengingat akan kejahatan kakak-kakaknya. Dan Yusuf pun bersedih karena dia mengingat papanya. Dia sangat kangen sama papanya. Dia sangat rindu keluarga dan dia sangat rindu akan rumahnya. Lalu Yusuf pun sekali lagi berkata, "Kalian 9 orang boleh pulang, tetapi 1 orang harus tetap tinggal di sini." Jadi akhirnya 9 orang kakak Yusuf ini pun pulang dengan membawa gandum. Dan ternyata Yusuf tetap berbaik hati kepada mereka. Dia menaruh uang yang mereka bayarkan untuk membeli gandum itu kembali ke dalam kantong gandum mereka. Waktu 9 orang ini melihat gandum dan uang itu, mereka menjadi sangat takut. Mereka takut kalau nantinya akan terjadi masalah karena uang itu. Akhirnya kakak-kakak Yusuf ini pun sampai di rumah mereka. Waktu mereka tiba di rumahnya, mereka menceritakan perjalanan mereka kepada Bapak Yakub, papa mereka. Tetapi mereka tidak diizinkan kembali ke Mesir oleh Bapak Yakub. Karena Bapak Yakub tidak mengizinkan untuk Benyamin ikut ke Mesir. Waktu pun terus berjalan anak-anak. Gandum yang mereka beli lama-lama akan habis juga. Dan saat gandumnya habis, mau gak mau mereka harus kembali ke Mesir untuk membeli gandum lagi. Supaya mereka bisa tetap hidup. Mereka gak akan mati kelaparan. Kakak-kakak Yusuf ini berjanji kepada ayah mereka. Kalau mereka akan membawa kembali Benyamin dan Simeon. Simeon ini 1 orang yang tadi ditahan di Mesir. Mereka berjanji akan membawa 2 orang ini pasti kembali. Dan Bapak Yakub dengan terpaksa membiarkan Benyamin pergi bersama dengan kakak-kakaknya. Mereka akhirnya kembali lagi ke Mesir dengan membawa uang untuk membayar gandum 2 kali lipat untuk membayar gandum yang pertama dan untuk membeli gandum lagi. Mereka juga membawakan hadiah untuk Yusuf. Akhirnya mereka bertemu lagi. Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya lagi. Dan Yusuf pun melihat Benyamin bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Apakah Yusuf marah dan menghukum mereka? Enggak anak-anak. Yusuf malah mengajak mereka untuk datang ke rumahnya. Dan Simeon juga akhirnya dibebaskan. Kakak-kakak Yusuf tapi malah menjadi ketakutan anak-anak. Mereka berpikir mereka akan ditangkap dan dihukum.
Pada waktu siang itu akhirnya mereka bertemu, saudara Yusuf langsung sujud menyembah kepada Yusuf dengan penuh ketakutan. Anak-anak ada yang ingat gak dengan apa yang pernah dimimpikan oleh Yusuf? Ini sama dengan yang terjadi saat Yusuf bermimpi. Yusuf bermimpi tentang 11 bintang, matahari dan bulan yang menyembah dia. Dan akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan. Waktu Yusuf melihat Benyamin, dia sangat senang. Yusuf menjadi terharu, bahkan sampai menangis. Lalu akhirnya Yusuf mengajak saudara-saudaranya itu untuk makan bersama-sama dengan dia. Hatinya menjadi gembira dan lega bisa ketemu lagi dengan semua saudaranya. Tetapi Yusuf belum mau menunjukkan siapa dirinya. Setelah itu akhirnya kakak-kakaknya saudara Yusuf ini mereka bersiap-siap untuk pulang dengan membawa gandum yang mereka beli. Mereka berjalan dengan hati lega. Mereka dapat gandum. Juga Simeon akhirnya dibebaskan dan Benyamin juga aman bisa pulang bersama dengan mereka. Tapi tunggu dulu. Tiba-tiba di tengah perjalanan pasukan Yusuf ternyata mengejar mereka. Pasukan itu berkata, "Hei, ada yang mencuri gelas perak yang biasa dipakai Yusuf untuk minum." Kata kepala pasukan itu kepada mereka. Hah? Mereka semua menjadi kaget dan ketakutan. Karung-karung gandum mereka akhirnya diperiksa satu persatu. Dan seorang prajurit akhirnya berteriak, "Ketemu!" Dan ketemu di salah satu kantung gandum itu. Waduh, dan ternyata gelas itu ketemu di kantung milik Benyamin. Wah, gimana ini anak-anak? Akhirnya mereka semua dibawa kembali ke Mesir. Mereka sangat ketakutan. Waktu mereka melihat Yusuf, mereka langsung sekali mereka bersujud kepada Yusuf, menyembah Yusuf dengan ketakutan. Mereka semua ketakutan dan bingung. Lalu salah satu saudara mereka yang bernama Yehuda berbicara dengan sopan kepada Yusuf. "Tuanku, ayah kami sudah tua. Benyamin ini anaknya yang paling bungsu, yang paling disayangi oleh ayah kami. Karena kakaknya telah mati. Tolong jangan hukum Benyamin. Hukum saja saya. Saya tidak ingin melihat ayah saya menjadi sedih." Yusuf pun akhirnya gak tahan melihat saudara-saudaranya ini ketakutan. Yusuf menangis keras karena sebenarnya dia sangat kangen kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf juga melihat bahwa kakak-kakaknya ini sudah berubah. Bahkan Yehuda rela mati untuk menggantikan Benyamin. Akhirnya Yusuf berkata kepada mereka, dia mengakui dirinya, "Ini aku, Yusuf." Mereka semua menjadi menangis anak-anak dan saling berpelukan. Mereka senang karena ternyata Yusuf masih hidup. Yusuf pun berkata, "Jangan sedih. Aku ada di sini karena Allah yang telah mengatur semua ini. Allah mau memelihara hidup kita semua. Sekarang cepatlah pulang. Ceritakan kepada Papa kalau saya masih hidup. Jemput Papa kita. Kita semua akan tinggal di sini di Mesir. Aku akan menjaga kalian semua." Sekali lagi anak-anak, ingat akan mimpi Yusuf. Tuhan menjadikan mimpi Yusuf itu benar-benar terjadi. Semua terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Anak-anak juga ingat aha kita? Yuk kita hafalkan aha kita bersama-sama.
Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Sekali lagi yuk kita sama-sama hafalkan. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Anak-anak, kita gak pernah menyangka ya bahwa hidup Yusuf yang sepertinya susah terus, gak enak terus, tapi Tuhan akhirnya memberikan yang terbaik untuk Yusuf. Janji Tuhan tidak pernah salah. Pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah keliru. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Semua sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena itu kita harus hidup dan harus percaya kepada Tuhan. Dan kita harus taat kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, sekalipun corona masih saja ada di mana-mana, tetapi anak-anak jangan lupa bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita selalu percaya kepada Tuhan Allah kita. Yuk kita sama-sama siapkan bejana kita untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita sebagai ucapan terima kasih kita. Ku percaya kepada Yesus. Ku percaya, ku percaya pada Yesus. Ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya kepada Yesus. Ku percaya, ku percaya pada Yesus. Ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Katakan sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau percaya hanya kepada Tuhan. Ku percaya, ku percaya pada Yesus. Aku percaya pada Yesus. Ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus. Dialah Tuhan dan Allah kita. Dialah Tuhan dan Allahku. Dialah Tuhan dan Allah kita. Hanya kepada Dia kita percaya. Dan Allahku, aku percaya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan yang menolong hidup kami. Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan rancangan-rancangan Tuhan atas hidup kami sungguh sangat indah. Dan kami percaya itu yang terbaik untuk kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami memohon
untuk kami boleh selalu dan selalu percaya hanya kepada Engkau. Kami boleh takut dan taat akan Engkau, satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar, satu-satunya Tuhan dan Allah yang kami sembah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita jumpa lagi minggu depan. Tapi tetap ya selalu ingat untuk selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Anak-anak kalau pergi-pergi nih, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Tapi jangan lupa juga untuk rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. See you next week. Bye-bye. Jesus love you anak-anak hebat. And God bless you. Dah.